substansi surat itu dimensi ya, karena berbicara izin hari ini dengan sistem SLA ada fungsi-fungsi turunan juga yang dilakukan oleh instansi teknis, baik itu mengenai PLKL, baik itu mengenai BBG maupun SLF ya, dan item-item lain mungkin ya yang diperlukan dalam rangka terkait perizinan. Karena di sini ada bicara yaitu waktu kita audien di Dewan, seorang pengusaha menyatakan bahwa itu adalah perorangan. Tapi kenyataannya di sini ini yang terjadi masalah waktu di Dewan ini surat. Karena PT. Nah, apa ini dari pihak dinas sebelumnya tahu enggak gitu kerjanya apa gitu? Kok ini bisa salah gitu? Bisa jadi PT. Makanya ini belum selesai audien juga. Mungkin kita ada agenda kedua untuk audiensi di Bupati terkait surat ini. Kami percayakan beberapa dinas kami akan panggil istilahnya untuk klarifikasi dengan surat ini. Mungkin yang akan lebih realnya kita akan utarakan sama Bang Yosef terkait perizinan udara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada surat jawaban yang dikeluarkan oleh Dinas DPRPT pada tanggal 28 Juli 2020, di mana dalam jawaban ini kita mengkaji ada 3 kesalahan, ada 3 persoalan yang harus kita bahas pada hari ini. Sedikit saya sampaikan bagaimana kronologis sehingga kami mengadakan audiensi di DPRD khususnya dengan bersama komisi. Pertama-tama kita mendapatkan informasi ini bukan hanya dari media sosial, tapi juga informasi dari masyarakat serta kita ikuti dengan investigasi di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana legalitas perizinan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah jenis usaha, kami secara formal, secara resmi bersuratlah ke dinas yang mempunyai otoritas tersebut, yaitu Dinas DPR. Kemudian baru keluar jawaban. Sebelum audiensi dimulai, kita mengkaji dulu jawaban surat yang dikeluarkan oleh Dinas DPR. Setiap hari kita mengadakan pertemuan, kita rapat, kita bahas bersama-sama, kita kaji bersama-sama, khususnya mengenai legalitas yang ada dalam perusahaan ini melalui surat jawaban DPR. Tapi apa yang terjadi? Hasil kami mengkaji, hasil kami menganalisa bersama-sama dalam rangka mempersiapkan audiensi tersebut, semua itu luluh lantah hancur ketika audiensi yang mana hasil kajian kami selama beberapa hari itu mengenai jawaban surat yang dikeluarkan oleh DPRPT itu semua ditempas, itu semua disangkal oleh Dinas DPRPT sendiri. DPRPT mengeluarkan surat dan DPRPT sendiri yang menyangkal isi surat tersebut. Di situ wajar nggak ketika kami dari lembaga merasa kecewa, sangat kecewa, kami merasa ditipu, kami juga merasa dibohongi oleh Dinas DPRPT ini. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Mana saja letak bahwa dinas ini sudah membodohi kami, menipu kami. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa perusahaan ini ternyata tidak berbadan hukum atau tidak berbentuk PT, tapi di sini berbentuk mandiri perseorangan. Dari awal kami mengkaji bagaimana sekelas PT tidak bisa mengurus perizinan, sedangkan perusahaan ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Apalagi di situ juga kemarin ketika audiensi hadir juga seorang dewan mengatasnamakan masyarakat di sana.
kan begitu. Legalitas itu kan kami kaji, tapi ternyata dibantahkan oleh dinas DPR pada waktu itu. Yang kedua, dari segi memasuki atau menulis bagaimana waktu tanggal perizinan itu dikeluarkan. Itu yang kedua. Di sini disampaikan bahwa NIB itu dikeluarkan tanggal 8 Juli 2022, sedangkan persetujuan PPLH-nya adalah 7 Juli. Bagaimana seseorang memakai celana luar tapi kemudian memakai celana dalam? Kan tidak etis. Yang harusnya kan NIB dulu, baru diikutilah persetujuan atau rekomendasi dari lembaga-lembaga teknis dari yang lain. Nah, kami mengkaji kok bisa seperti itu. Apakah ini kesalahan sistem atau kesalahan siapa? Nah, kalau kesalahan sistem ini patut dipertanyakan. Artinya perizinan yang selama ini sudah keluar itu bakal acak-acakan kalau misalkan kesalahan berasal dari sistem. Nah, kita melihat dari jawaban ini ternyata